Pernah nggak kamu merasa menyesal karena membuang terlalu banyak waktu? Atau mungkin merasa waktu yang ada sehari-hari nggak cukup? Di video kali ini, kita akan membahas cara-cara efektif untuk mengatur waktu supaya kita nggak menyesal di kemudian hari. Jadi kalau kamu merasa sering kehabisan waktu atau punya target yang sulit tercapai, video ini cocok banget buat kamu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, di mana kita selalu berbagi tips tentang pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips keren lainnya. Mengapa manajemen waktu itu penting? Kita semua punya 24 jam sehari, tapi pernah nggak sih terpikir kenapa ada orang yang bisa melakukan banyak hal dalam sehari, sedangkan kita merasa kurang waktu? Di sini jawabannya adalah manajemen waktu yang efektif. Dengan mengatur waktu, kita bisa memaksimalkan produktivitas, mengurangi stres, dan bahkan memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal yang kita sukai. Jadi, dalam video ini saya akan bagikan cara-cara mengatur waktu yang enggak hanya membuat kita produktif, tapi juga membuat kita merasa puas dengan setiap hal yang kita lakukan. Teknik mengatur waktu yang efektif. Prioritaskan tugas dengan metode Matrix Eisenhower. Cara pertama yang bisa kamu coba adalah menggunakan Eisenhower Matrix. Metode ini membagi tugas ke dalam 4 kuadran. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Dengan metode ini, kita bisa memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan menghindari kehabisan waktu untuk hal-hal yang nggak mendesak. Jadi di sini konsepnya adalah kita memisahkan tugas-tugas kita berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat Urgent. kepentingan. Di kuadran pertama, yaitu penting dan mendesak, kita menempatkan tugas yang harus segera diselesaikan dan memiliki dampak besar, seperti These are deadline very proyek atau deadlines. tugas yang tidak bisa ditunda. Tugas di kuadran ini adalah prioritas utama dan harus dikerjakan secepat mungkin. Di kuadran kedua, yaitu penting tapi tidak mendesak, ini adalah tugas yang penting untuk jangka panjang tapi tidak perlu dilakukan segera. Misalnya, belajar keterampilan baru atau merencanakan strategi jangka panjang. Tugas-tugas di sini adalah tugas yang memberikan manfaat besar untuk masa depan, jadi kita perlu menjadwalkan waktu khusus untuk mengerjakannya tanpa tergesa-gesa. Kemudian, kuadran ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Tugas di sini biasanya adalah hal-hal yang mendesak tapi kurang penting untuk kita, seperti menjawab telepon atau permintaan mendadak dari orang lain yang mungkin bisa kita delegasikan ke orang lain atau dijadwalkan kembali. Dan terakhir, kuadran keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Ini adalah tugas-tugas yang tidak perlu mendapat perhatian khusus, seperti terlalu lama di media sosial atau menonton TV tanpa tujuan. Hal-hal di kuadran ini seringkali hanya menghabiskan waktu tanpa dampak yang berarti. Jadi sebaiknya kita kurangi atau bahkan hindari jika memungkinkan. Teknik Pomodoro. Teknik kedua adalah teknik Pomodoro, di mana kita bekerja selama 25 menit dan istirahat 5 menit. Siklus ini membantu kita fokus dan menghindari kelelahan. Cara ini cocok banget buat kamu yang sering menunda-nunda, karena durasi 25 menit terasa cukup pendek Go dan ahead mudah and start the diikuti. timer. Nah, di sini kuncinya adalah kita bekerja dalam waktu yang singkat tapi fokus penuh. Dengan durasi 25 menit, kita jadi merasa tugas yang berat sekalipun lebih ringan karena waktu yang perlu kita hadapi tidak terlalu lama. Dalam waktu tersebut, kita fokus sepenuhnya pada satu tugas tanpa distraksi. Setelah itu, I've been kita working bisa on it for a menikmati while. istirahat 5 menit sebagai hadiah kecil atas usaha kita. Yang menarik dari metode ini adalah pola bekerja singkat diikuti istirahat bisa membantu otak kita tetap segar dan mencegah kelelahan. Kalau siklus ini diulang beberapa kali, kamu bisa merasa lebih produktif tanpa merasa kewalahan. Coba deh pikirkan, kalau kita bekerja dengan ritme ini, kita justru bisa menghasilkan lebih banyak hal dalam waktu yang sama, tanpa rasa lelah yang biasa muncul ketika kita bekerja terlalu lama tanpa henti. Jadi, buat kamu yang sering menunda-nunda pekerjaan atau merasa berat untuk Yeah. mulai, I coba finished my first pikirkan day's work. Pomodoro ini seperti sebuah permainan. Targetnya hanya 25 menit. Saat sudah mulai dan terbiasa, kamu akan merasakan aliran produktivitas yang lebih alami dan bisa mengerjakan lebih banyak tanpa terbebani.
Setel batas waktu. Kebiasaan kecil lainnya yang bisa kamu coba adalah menetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Misalnya, beri diri kamu waktu 30 menit untuk menyelesaikan email, atau 1 jam untuk menyelesaikan tugas yang penting. Dengan cara ini, kita nggak akan terlalu lama terjebak dalam satu hal dan masih punya waktu untuk menyelesaikan tugas lain. Nah, menetapkan batas waktu seperti ini membantu kita lebih fokus dan efisien karena kita tahu ada target yang harus dicapai dalam durasi tertentu. Ketika kita memiliki batasan waktu, kita jadi terdorong untuk menyelesaikan tugas tanpa tergoda untuk berlama-lama atau mengalihkan perhatian ke hal-hal lain. Misalnya, kalau kamu tahu kamu hanya punya 30 menit untuk membalas email, kamu akan lebih cepat dalam menulis dan menghindari distraksi. Selain itu, kebiasaan ini juga membuat kita terhindar dari apa yang disebut work creep, yaitu kecenderungan tugas kecil menjadi lebih lama dan besar dari yang seharusnya. Menetapkan batas waktu membantu kita mengelola energi secara efektif, sehingga kita tidak merasa lelah hanya karena berfokus pada satu tugas terlalu lama. Kita juga jadi punya cukup waktu untuk tugas-tugas lainnya yang sama pentingnya. Jadi, anggap batas waktu ini seperti kerangka kerja untuk hari kamu. Semakin kamu terbiasa dengan batasan ini, semakin disiplin dan terorganisir kamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan akhirnya ini bisa membuat kamu merasa lebih produktif dan punya lebih banyak waktu luang di akhir hari. Buat to-do list yang realistis. Terakhir, buatlah to-do list yang realistis setiap pagi atau malam sebelum tidur. Tapi ingat, jangan terlalu banyak memasukkan tugas dalam satu hari. Pilihlah 3-5 tugas utama yang benar-benar ingin kamu selesaikan dan fokuslah pada tugas-tugas itu. Dengan memilih 3-5 tugas utama saja, kita jadi punya tujuan yang lebih jelas dan fokus untuk hari itu. Banyak orang yang membuat daftar panjang berisi belasan tugas, tapi akhirnya merasa kewalahan dan tidak bisa menyelesaikan semuanya. Saat kita terlalu banyak memasukkan tugas, bukannya produktif, kita justru akan merasa stres dan terbebani. To-do list yang realistis memberi kita kesempatan untuk bekerja dengan lebih efektif, karena kita tahu apa yang perlu diselesaikan dan tidak terlalu banyak membagi fokus. Ketika setiap tugas selesai, kita akan merasa lebih puas dan termotivasi untuk melanjutkan ke tugas berikutnya. Ingat, yang penting bukan seberapa banyak yang ada di daftar kita, tapi seberapa banyak yang benar-benar selesai. Fokus pada beberapa tugas penting ini juga memberi kita waktu lebih untuk tugas lain atau untuk istirahat, sehingga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang tetap terjaga. Jadi, mulai dari sekarang, buat to-do list yang realistis dan pastikan prioritas harian kamu jelas. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih produktif dan lebih mudah mencapai tujuan tanpa terbebani oleh daftar yang terlalu panjang. Itulah beberapa teknik sederhana yang bisa kamu coba untuk mengatur waktu dengan lebih efektif. Ingat, produktivitas bukan soal bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Cobalah terapkan 1 atau 2 tips ini dalam rutinitas harianmu, dan lihat bagaimana perbedaannya terhadap waktu dan energi yang kamu miliki. Kalau kamu punya teknik lain yang efektif, share di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya untuk tips pengembangan diri dan produktivitas lainnya. Tetap semangat dan kelola waktu dengan bijak. Jadi, jangan buang waktu lagi dan segera terapkan tips-tips tadi dalam aktivitas harian kamu. Kalau kamu punya tips lain yang efektif buat mengatur waktu, jangan lupa share di kolom komentar ya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk lebih bijak menggunakan waktu. Percaya deh, kamu bakal kaget melihat seberapa besar dampaknya ketika kita mulai lebih sadar mengatur waktu dan energi. Yuk, buat hari-hari kita lebih bermakna dengan waktu yang teratur dan produktif. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terus berkembang, tetap positif, dan jadikan dirimu versi terbaik setiap harinya. Sampai jumpa, dan semoga hari-harimu penuh produktivitas dan kebahagiaan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mengatur waktu. Portland, Oregon, for that matter.